Oke Pak Teguh, terima kasih waktunya. Mungkin saya ingin jabarkan dulu yang udah saya riset ya Pak, sejauh ini mengenai TSPC. Jadi berdasarkan tulisan Pak Teguh di tahun 2013, TSPC kan waktu itu berada di 4.500 harganya. PR-nya masih 19,3 kali, PBV 5,5 kali, dan itu termasuk mahal karena kurang fokusnya perusahaan. Bisnisnya kan nggak cuma farmasi ya, dia ada consumer good juga. Nah, rasio profitabilitasnya juga nggak setinggi Kalbe sama Unilever. Jadi memang termasuk mahal. Namun di tahun 2017, saya pernah lihat dia masuk ibu kuartal, PBV-nya pun udah turun jadi 1,5 kali. Dan mulai menawarkan peluang yang cukup menarik, kata Pak Teguh. Namun di video yang terbaru, yang tahun Oktober 2021, Pak Teguh juga kembali bilang TSPC ini kurang menarik karena peluang profit takingnya hanya di 1.700 atau sekitar returnnya 20%. Di saat komoditas kayak batu bara bisa 100%, properti tadi juga mungkin ratusan persen kalau udah kembali ke normalnya. Namun fast forward ke hari ini, harga TSPC ini 1.380, itu PR-nya masih di sekitar 7 atau 6 kali, dan PBV di 0,9 kali. Dan itu harganya sama kayak dia di tahun 2010. Padahal dari 2008 ke 2022 asetnya udah tumbuh jadi 3,5 kali, ekuitasnya 3 kali, salesnya naik 3 kali lipat, labanya pun naik. GPM-nya juga stabil di 38%, MPM-nya stabil 8%. Dan ROE-nya juga hampir selalu di atas 11% 5 tahun terakhir. Nah, lanjut mengenai resikonya yang saya perhatikan, penurunan GPM di segmen farmasi sejak 2017 dari 62% menjadi tinggal 45% di tahun 2021. Yang bertahan adalah GPM sektor konsumen dan kosmetik di 55% dan segmen distribusi yang hanya 12%. Kedepannya kalau menurut saya peluang pertumbuhan TSPC ini ada di segmen konsumen dan kosmetiknya. Dan yang menjadi perhatian saya yang paling besar adalah kenapa dia menambah hutang bank. Setelah 3 tahun terakhir ini hutang banknya naik, bahkan yang terbaru hutang banknya naik 100% dari 2021 menjadi 800 miliar, padahal cash-nya berjibun. Dia ada sekitar 2,8 triliun cash-nya. Agak aneh menurut saya. Yang terakhir, yang paling menariknya adalah sudah berapa tahun ini Pak Handojo dari PT Boga Mulia Nanggadi terus membeli saham TSPC ini dari 2017. Jadi presentasi masyarakat dari 21% sekarang tinggal 17%. Dan dengan market cap sekarang ini 6,2 triliun, maka 17% itu cuma sekitar 1 triliun. Jadi cash perusahaan yang 2,8 triliun tadi cuma 40% kepake, dia udah bisa go private. Baru dari cash flow juga dia sekitar 600 miliar setahun, dia cuma butuh 2 tahun buat buyback semua sahamnya. Jadi dari semua teori tadi, apa wajar Pak kalau kita bilang bahwa harga wajar TSPC ini kayaknya di 3.000 deh, di PR 14 kali dan PBV 1,7 kali. Mungkin itu aja dari saya. Tolong masukannya Pak Teguh. Terima kasih. Analisanya sangat detail ya. Saya sendiri pun jarang analisa sampai sedetil itu. Tapi gini, Temposcan ya, TSPC. Meskipun, jadi gini loh Pak Raihan dan juga teman-teman yang lainnya. Analisa detail itu sebenarnya sangat bagus, tapi kadang ada satu hal yang kita harus perhatikan juga. Dan saya memang baru mempelajari hal ini juga belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini. Dulu waktu 5 tahun, 10 tahun saya pertama di pasar modal, saya belum paham soal ini. Apa itu Pak Raihan? Bentar. Apa itu? Persepsi investor atau orang lain terhadap sahamnya, terhadap perusahaannya. Persepsi, anggapan, analisa. Kita punya pendapat tentang satu perusahaan bahwa dia bagus, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau hanya kita sendiri yang berpendapat seperti itu, sedangkan mayoritas orang lain tidak berpikir seperti itu gitu ya. Dan ini kita bicara gini, pendapat orang itu memang bisa berubah-ubah. Pendapat pasar itu berubah-ubah. Itu juga sebenarnya yang menyebabkan harga saham naik turun. IHSG naik turun itu kadang bisa sampai euforia, kadang sebaliknya bisa jadi panik. Itu karena perubahan
pendapat orang, investor terhadap pasar saham atau saham-saham tertentu yang berubah-ubah gitu ya. Tapi terkadang ada juga pendapat yang terhadap perusahaan tertentu yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan dalam hal ini misalnya terkait TSPC apa? Yaitu TSPC itu dari dulu sampai sekarang ya dianggap perusahaan dalam tanda kutip perusahaan konsumer kelas 2. Dia itu nomor 2 setelah Kalbe Farma dan juga nomor 2 setelah Unilever. Dan ditambah sahamnya tidak liquid. Investor ataupun trader itu sukanya saham. Kenapa sih Unilever itu sampai sekarang masih populer? Sido muncul juga sama masih populer. Liquid, Pak. Orang bisa masuk, jualnya juga gampang. Belinya juga bisa sedikit, bisa juga banyak. TSPC nggak bisa begitu. Masalah likuiditas ini penting kalau kita sudah berbicara jumlah dana yang cukup besar ketika kita beli sahamnya. Kita beli saham Unilever 1 miliar, gampang. Sido muncul 1 miliar juga gampang. TSPC 1 miliar, wah repot. Agak susah. Sedangkan kalau kita bicara saham-saham jangka panjang, ya biasanya juga itu hanya diminati oleh investor-investor yang serius dalam tanda kutip. Duitnya banyak. Kalau misalnya duitnya masih sedikit ya, beli 1 lot 2 lot, ya biasanya ya udahlah copet-copet aja gitu kan. Yang saham-saham gorengan itu. Tapi kalau jangka panjang itu biasanya ya para juragan nih, para pengusaha yang duitnya banyak gitu. Saya pengen cari yang aman. Nah, tapi ini TSPC kita nggak bisa beli banyak. Ya mendingan nggak usah kalau kayak gitu. Itu aja Pak sebenarnya. Very simple, very simple. Dan dari semua saham konsumer di Bursa Efek, saya lihat cuma TSPC doang yang nggak liquid. Coba yang lain, Gudang Garam, ICBP, Indofood, bahkan kayak Ultra Jaya ya. Ultra Jaya itu kan kurang liquid juga, tapi dia masih tetap lebih liquid lah dibanding Temposcan ini gitu. Dan karena kalau Ultra Jaya sih ya dia nomor 1 kan di pasarnya untuk susu itu. TSPC ini ya dia bukan market leader ya. Bisnisnya juga tidak fokus, kinerjanya dia meski jelek tapi juga tidak terlalu bagus ya. Dan alhasil meskipun valuasinya murah, tapi karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, agak susah untuk dia naik. Agak susah Pak. Kecuali kalau misalnya kinerjanya suatu hari nanti ROE-nya nih naik jadi 15% atau 16%. Tapi ada nggak peluang ke sana? Kayaknya enggak. Karena manajemennya juga ya dia ngerasa udah sukses. Ngapain repot-repot ya gua udah punya gedung gede juga tuh di Rasuna Said sana gitu kan. Unilever aja kagak punya gedung gede gitu kan. Nah jadi manajemennya juga kalau saya perhatikan agak kurang pekerja keras ya. Dia tidak ada inovasi, dia tidak ada apa. Dia menjalankan usaha yang ada saja. Jadi pada titik, sebenarnya saya baru sudah nyadar ini beberapa tahun yang lalu di postingan video sebelumnya. Makanya Pak Raihan tadi bilang kan, video tahun kapan itu saya bilang TSPC udah nggak menarik lagi. Terakhir kali saya beli TSPC ini memang waktu itu di harga 1.500 berapa. Karena harapannya ya, kalau nggak salah memang pas zaman-zaman pandemi, sebagai perusahaan farmasi dia kan bikin apa itu, Fatigon kayak gitu-gitu ya, multivitamin. Kan bukan sekarang, dulu banyak orang pada sakit karena COVID segala macam ya mereka butuh multivitamin agar badan tetap fit segala macam. Saya pikir pendapatannya akan naik gitu, ternyata enggak. Dia pendapatannya segitu-gitu aja, labanya segitu-gitu aja. Saya nggak bilang labanya kecil, tapi segitu-gitu aja. Beda dengan perusahaan yang lain ya, misalnya kayak laboratorium apa itu, Prodia, itu untungnya gede banget itu ketika zaman COVID karena banyak orang tes PCR. Tempo ini enggak, karena ya itu tadi ternyata dia nggak cuma di farmasi tapi dia juga di kosmetik segala macam yang penjualannya tidak ikut naik ketika pandemi. Jadi secara keseluruhan biasa-biasa saja. Jadi setelah saya simpulkan lagi ya, persepsi investor terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan, sahamnya tidak liquid, perusahaannya nomor 2, yaitu bersifat permanen. Pendapat investor terhadap hal-hal itu tidak akan berubah, kecuali jika perusahaannya itu sendiri yang berubah. Manajemennya misalnya ekspansi di bidang apa, kinerjanya lebih baik atau apa. Tapi saya perhatikan nggak ada juga ke arah sana. Jadi ya sudah, mungkin ya
Tadi Pak Raihan bilang, dengan cashnya yang segitu, dia bisa go private. Ya memang sih, kalau saya ownernya dari TSPC, murah loh TSPC di harga sekarang ini. Udah mendingan go private aja. Nah kalau misalnya ada isu-isu kayak gitu, mungkin baru sahamnya naik. Tapi saya perhatikan juga ya, ini kan ownernya ini bukan tipe-tipe yang goreng saham juga kan. Nggak suka, pernah nggak sok ada berita apa gitu TSPC di kontan atau wah ini perusahaan akan, nggak ada. Justru saham-saham yang sering ada di berita tuh apa? Bumi Resources, Friend, ya kan? Yang nggak jelas gitu loh. Yang bener itu malah diem-diem aja gitu, nggak pernah ngomong apa-apa ke media. Jadinya orang nggak tahu kalau ini bagus atau enggak gitu. Dan hasil sahamnya jadi nggak dipom-pom, jadi nggak ada yang minat gitu. Jangan juga ekspektasi semua orang beli saham itu berdasarkan Pak Raihan analisa mendalam. Enggak Pak, sebagian besar orang ya baca berita doang gitu. Nah kalau sahamnya nggak pernah ada di berita ya nggak akan kemana-mana sahamnya. Dilihat dari situ ya akhirnya saya juga give up. Waktu itu ya saya jual lagi. Dan terutama karena kesel sih. Masuknya susah ya karena nggak liquid, keluarnya susah juga gitu. Ya udah mending nggak usah aja lah gitu. Kalaupun kita beli misalnya cuma sedikit, ya buat apa gitu kan. Kalau profit kan sedikit juga gitu. Jadi mending nggak usah gitu. Akhirnya saya masuk saham yang lain. Cukup, Pak Ren? Cukup Pak, terima kasih masukannya.